rumahnya, tapi masalah bertetangga dengan ulama besar, yaitu ulama Hasan al-Mubarak. Jadi kalau zaman dulu ya rumah itu mahal amat ditentukan tetangganya siapa, ya bukan strategisnya tapi bertetangga dengan siapa. Karena kalau bertetangga dengan orang soleh, orang baik, otomatis nanti dia juga mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan. Masya Allah ya. Kalau sekarang kan nggak begitu ya. Kalau sekarang lebih kepada materi ya, masalah keuntungan duniawi ya, keuntungan duniawi. Kalau dulu enggak. Ya, rumah itu akan jadi mahal kalau bertetangga dengan orang soleh, bertetangga dengan orang baik. Ya. Kenapa? Ya, luar biasa seperti itu. Karena di beberapa kisah ya, kisah tentang kisah tetangga yang baik. Ya, pertama dikisahkan oleh Hasan al-Mubarak, ulama besar yang bermimpi. Ya, jadi ulama besar Hasan al-Mubarak itu tadi yang rumahnya tetangga yang dijual, rumahnya ini mahal banget gitu ya, karena bertetangga dengan beliau Hasan al-Mubarak. Beliau bermimpinya itu beliau tertidur di Masjid Nabawi, ya tertidur di masjid. Dia ulama nih, capek habis ngajar terus tiduran tertidur. Saat tertidur dia mimpinya itu mendengarkan dialog dua malaikat, ya dua malaikat yang sedang berdialog. Nah dialog malaikat itu adalah gini, malaikat satu tanya, ya misalnya panggil Jibril gitu, tahun ini berapa umat yang pergi haji? Oh ada 600. Ya, zaman dulu 600 orang yang pergi haji. Kemudian dari 600 yang pergi haji itu siapa saja yang hajinya diterima oleh Allah? Kata malaikat satu, sebenarnya 600 jamaah haji yang berangkat haji tidak ada satupun yang diterima hajinya oleh Allah. Tidak ada satupun yang hajinya diterima. Kenapa begitu? Tetapi berkat satu orang, maka 600 haji tahun semua hajinya diterima oleh Allah. Loh, siapa satu orang itu? Nah, disebutkan namanya, ya. Nama laki-laki, dia adalah seorang tukang sepatu, tukang sol sepatu di negeri Damaskus. Jibril malaikat ngobrol. Nah, Hasan al-Mubarak ini kan mimpi, terbangun dia dari mimpinya. Dia jadi penasaran dong, siapa nih laki-laki satu ini hebat banget. Gara-gara dia, ya, semua orang yang ibadah haji tahun itu ibadahnya diterima Allah. Dia semakin kepo, semakin penasaran nih ulama. Akhirnya dia pergilah ke kota Damaskus untuk mencari siapa tuh laki-laki tersebut. Ya namanya Pak. Ada namanya. Nah, akhirnya dia nyari ke pasar. Dia datang ke pasar, dia tanya dulu ke orang-orang pasar, kenal nggak Bapak Fulan? Dia tukang sepatu. Ya, setelah tanya-tanya, oh ada Pak gitu. Tapi hari ini dia nggak ke pasar, nggak dagang. Gitu, ya. Akhirnya, tapi saya tahu rumahnya. Ya, tunjukkan rumahnya. Akhirnya ditunjukkan rumahnya ke bapak yang ini ya, bapak yang Fulan itu. Akhirnya datang ulama tersebut, ngobrol, akhirnya dia tanya, pokoknya yang mengarah ke itu ya. Bisa dia tanya, loh gitu. Pas tanya, bapak tahun ini haji gitu ya? Enggak, saya nggak haji. Kaget kan? Kok nggak haji tapi gitu ya? Gitu. Nah, akhirnya benar bapak nggak haji? Sebenarnya saya tuh niat berhaji. Saya niat berhaji dan saya udah mengumpulkan dari hasil saya ngesol sepatu, jualan sepatu gitu. Akhirnya terkumpullah dana ya cukup untuk pergi haji. Nah kebetulan pada saat saya mau pergi haji itu suami istri saya sedang nyidam, hamil muda. Nah istrinya itu pada satu hari mencium bau masakan tetangganya. Ya, jadi tetangganya masak, tercium bau aromanya. Pas gitu dia bilang sama suaminya, bang, kamu pengen banget lah kayak masakannya apa ya, sedap banget, aromanya wangi gitu ya. Kan nih suaminya disuruh begitu, ya suaminya malu kan gitu. Tapi ya karena istrinya ngidam, namanya perempuan ngidam ya,
Akhirnya suaminya memberanikan diri mengetuk pintu tetangganya. Ya, ketuklah pintu tetangganya itu adalah single parent dengan 3 anak yatim. Ya, ketuk. Akhirnya dia mengutarakan hajatnya. Mohon maaf ibu, istri saya sedang ada, ibu hari ini masak apa gitu ya. Istri saya mencium aromanya sedikit aja menghilangin penasaran gitu ya. Ini perempuan itu bilang, sesungguhnya masakan yang aku masak ini halal bagi kami tapi haram buat bapak dan istri gitu. Ya kan? Kaget lah ya. Nah, ini tetangganya kaget. Loh kok bisa begitu? Ya, kok bisa begitu, halal bagi kami tapi haram buat bapak dan istri. Jadi kok bisa begitu, kenapa? Ternyata ini single parent, anak-anaknya sudah beberapa hari tidak makan karena harus punya makanan, ya, punya makanan. Akhirnya dia bingung ya, anak-anaknya udah nangis, kelaparan gitu ya. Akhirnya si ibu keluar rumah, dia nyari makanan, bahkan nemulah bangkai keledai, maka dia ambil potek lah bagian pahanya, ya, dia potong, dia masak. Nah, bangkai hukumnya haram. Tapi kalau nggak makan bangkai ini, anak dan istri ini bisa meninggal gitu ya. Maka dia masak tuh. Nah, akhirnya dengar pengakuan itu, si bapak ini langsung balik ke rumahnya dan menyerahkan semua uang buat pergi hajinya. Ibu belikan makanan sembako buat ibu dan anak-anak. Akhirnya dia gagal pergi haji karena duitnya digunakan untuk membantu tetangganya. Tapi niat dia berhaji itu sudah diterima Allah, dan amal kebaikannya itulah yang menyebabkan seluruh orang yang pergi haji tahun itu pahala diterima. Insya Allah ya. Jadi luar biasa, berbuat baik dengan tetangga itu seperti itu. Ya, bahkan keberkahannya bukan buat diri sendiri, tapi justru ya karena Allah begitu begitu melihat kebaikan orang ini, ya membuat Allah kemudian rahmatnya menyebar kepada semua yang pergi haji. Ya, jadi dia nggak pergi haji semua, tapi pahala haji dia dapatkan karena berbuat baik dengan tetangga. Ya, masya Allah. Atau juga ada tetangga buruk. Nih kisah tentang tetangga buruk, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah itu punya tetangga buruk yang suka ganggu gitu. Ganggunya apa? Jadi ini orang kayak orang yang gini, dia butuh pengakuan, dia punya kepandaian bersyair, dia bersyair, tapi orang tuh nganggap dia kayak gila. Jadi tuh dia diabaikan sama orang. Nah dia kan butuh ya pengakuan, butuh pengakuan. Jadi dia seringnya tuh sehari-hari ganggu tetangga dengan teriakannya, dengan syair-syairnya, orang terganggu gitu. Bahkan kalau Imam Abu Hanafi lagi ngajar ya di masjid, itu dia ngetok-ngetok pintu, latihan, pokoknya ganggu banget. Ini murid-murid kesel banget kan ya. Murid-murid kesel. Iya, pasti deh kalau kita lagi belajar tuh orang itu tuh orang gila tuh. Bikin ribut aja, ntar ngetok-ngetok apa, ntar syair yang gak jelas gitu ya. Akhirnya pada kesel kan. Nah, ntar kita pindah aja ya, pindah. Tadi dia ngikutin lagi ganggu. Tapi Imam Abu Hanafi itu selalu sabar. Kenapa? Karena dia tetangga aku gitu. Sabar banget. Nah kemudian pada suatu hari guru lagi ngajar ini, kok nggak ada orang itu, jadi pada nyari kemana tuh, kehilangan gitu ya, biasa diganggu, ini nggak ada, kemana tuh. Akhirnya ada yang itu orang yang itu ganggu, ada yang laporin ke polisi, ditangkap om polisi gitu, ditangkap polisi dan dipenjara tuh, karena orang merasa terganggu sama dia. Akhirnya ada tetangga yang melaporkan. Nah pas begitu Imam Abu Hanafi dengar, oh dia di penjara gitu. Oh kalau kayak, jadi itu malam. Akhirnya aku harus menolongnya karena dia tetanggaku gitu. Akhirnya Imam Abu Hanafi ini kan ulama besar yang memang dihormati sama raja ya, Abu Khalifah juga dihormati. Terus tiba-tiba Imam Abu Hanafi mendatangi istana. Dia minta, kan karena Imam Abu Hanafi terhormat banget ya, para pengawal itu, oh Syekh kok datang malam-malam? Iya aku ada perlu gitu. Ada apa? Aku ingin langsung ketemu sama sultan, sama raja langsung. Tapi raja
raja udah masuk kamar, udah mau istirahat, bilang aku yang datang gitu. Akhirnya pengawal tuh ketok kamar ini ya, kamar raja. Wahai raja, ini ada Imam Abu Hanafi gitu. Raja juga nggak berani nolak, langsung pakai baju gitu nemuin. Ada apa wahai syekh gitu? Ini tetangga saya si bulan gitu. Tadi dicuri kamu polisi, dicuri kamu polisi katanya. Saya mau dia dikeluarkan malam ini, kata rajanya gitu. Besok saya keluarkan. Enggak, saya maunya malam ini gitu. Malam ini saya keluar bersama saya jemput gitu. Akhirnya rajanya nyuruh ke pengawal langsung bilang ke sipir untuk mengeluarkan orang itu. Nah, si orang yang suka ganggu itu akhirnya dikeluarkan. Kemudian Imam Abu Hanafi gandeng dia sepanjang jalan itu, orang itu bilang bersyair bahwa hari ini aku ada yang menghormati, ada yang menganggap eksistensi dia gitu. Akhirnya nih orang yang kayak gitu akhirnya dia berguru dengan Imam Abu Hanafi dan menjadi orang yang sangat soleh, luar biasa ya. Karena kesabaran Imam Abu Hanafi punya tetangga yang resek ya. Kita punya tetangga resek udah gemes aja ya. Ini ada contohnya ulama yang punya tetangga resek, luar biasa. Nah, jadi kebaikan ya, kisah-kisah tentang tetangga itu ya di zaman-zaman terdahulu juga banyak yang menunjukkan betapa ya berarti kita harus bersabar ketika dapat tetangga seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada apa sih hak tetangga ya. Man sya'adatil mar'i ya, min sya'adatil mar'i al-muslim. Salah satu kebahagiaan ya. Ada 3 kebahagiaan bagi orang muslim. Pertama, kebahagiaan yang luar biasa kalau kita punya jarus soleh, punya tetangga yang baik, yang soleh. Itu paling bahagia deh kalau punya tetangga yang baik, yang soleh ya. Wal manzalatil wasi, dan punya rumah yang luas ya. Sekarang udah jarang punya rumah luas ya. Kalau kita punya rumah luas, ada backyardnya ya, ada apa tuh, halaman belakangnya tuh gitu ya. Enak banget tuh, ada halaman belakangnya terbuka, kemudian di situ kita buat ngaji, aduh nikmat banget ya. Punya rumah luas itu adalah bagian kebahagiaan seorang mukmin ya. Jadi kalau kita punya tetangga baik, punya rumah yang luas, wal markabul hayy, dan punya kendaraan yang nyaman ya. Itu kita kalau udah punya 3 ini, tetangga yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Bukan kendaraan yang dikit mogok dan dikit masuk bengkel gitu ya. Kendaraan yang nyaman. Ini bagian dari kebahagiaannya kita sebagai seorang muslim. Nah, maka salah satu kebahagiaan yang bisa kita upayakan adalah kita menjadi tetangga yang baik buat tetangga kita gitu ya. Jadi kita jangan mengharap orang tuh baik, kita aja dulu. Kalau masing-masing kita fokus untuk bisa menjadi tetangga yang baik buat tetangga kita, insya Allah nanti terbentuk tuh tetangga yang baik gitu. Seringnya kita menuntut orang supaya jadi tetangga yang baik buat saya. Jangan, kita aja dulu coba. Mulai dari diri kita untuk menjadi tetangga yang baik ya. Nah itu. Nah, hakul jar, hak jar. Apa tuh? Ya. Tadi kita udah tahu 40 rumah tetangga kita itu siapa saja ya. Hakul jar. Hak jar ya. Pertama, in marido udtahu. In marido udtahu. Jika dia sakit kamu kunjungi. Oh iya Bu ya. Masya Allah. Jadi kalau ada tetangga kita yang sakit, kita kunjungi ya. Tidak harus sakitnya dirawat dulu gitu, tidak. Misalnya kita dengar gitu ya, ini ibu ini mana ya nggak ngaji gitu. Saya 2 kali pengajian kok datang kenapa ya gitu. Sakit. Boleh jadi sakitnya nggak dirawat rumah sakit, kita berkunjung ke rumahnya, tengokin. Masya Allah, itu adalah amalan yang ringan namun luar biasa di sisi Allah ya. Dalam satu hadis qudsi Allah berkata, wahai hambaku, aku sakit tapi nggak ada yang nengokin gitu ya. Maksudnya kok Allah sakit, Allah kan nggak ini tuh. Aku lapar tapi aku tidak ada yang kasih makan gitu. Jadi hadisnya begitu. Ternyata bukan Allah yang lapar, bukan Allah, aku adalah tetanggamu yang sakit tapi aku belum ada yang nengokin gitu ya. Dan setiap kita nengok orang yang sakit Bu, selama kita duduk ya,
duduk, ajak ngobrol, support dia, mendoakan ya, bikin dia semangat gitu ya. Selama kita ngobrol itu 70.000 malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan kita itu 70.000. Jadi kalau kita nengok orang sakit tuh ya, di situ misalnya kita ngobrol itu tuh malaikat terus memohonkan ampunan kita, memohonkan doa bagi kita yang berkunjung ya. Seperti sederhana. Berarti bayangkan dari satu item ini aja menunjukkan betapa kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Boleh jadi kita punya bibi yang sakit belum kita tengok, ada uak kita sakit belum kita tengok, boleh jadi ada tetangga kita yang sakit belum kita tengok. Jadi sekarang kita fokus aja dengan kewajiban-kewajiban kita. Makanya kata Syekh Imam Hasan Al-Banna, al-wajibat aksar minal awqat. Kewajiban-kewajiban itu lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Waktu kita 24 jam. Mungkin yang kita bisa beraktivitas di luar berapa? Setengahnya ya, 12 jam lah kan. Nah, waktu yang tersedia itu dibanding kewajiban-kewajiban kita kepada tetangga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada itu jauh lebih banyak kewajiban ya. Maka bagi orang ini kita fokus aja menjalankan kewajiban-kewajiban. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk karena masih banyak kewajiban yang belum kita kerjakan ya. Jadi apabila tetangga kita sakit ya, maka kita kunjungi, kita datangi, kita jenguk, kita doakan ya, seperti itu. Yang kedua, wa in mata syayya'tahu. Wa in mata syayya'tahu. Apabila tetangga kita wafat, meninggal, maka kita kalau laki-laki mengantar jenazahnya sampai ke kuburan, ya kan? Ya, menyolati, mengantarkan. Kalau kita perempuan takziah, minimal takziah, ya. Takziah itu, nah ini yang sering ya. Saya pribadi sering kalau ngajak orang takziah, nggak kenal nih, nggak kenal. Tapi kalau rumahnya dihitung-hitung kan cuma beda 5 rumah dari kita, gitu. Bilang nggak kenal, nggak takziah. Takziah itu nggak perlu kenal atau kan. Kalau di berat dia hitungannya masih tetangga kita, ya kita upayakan, kita takziah. Karena kalau takziah nggak kenal juga nggak ditanya, kecuali kalau kondangan. Ini siapa ya? Oh, dia merasa nggak ngondang kok dia nongol gitu kan? Pernah ada kejadian kayak gitu. Ya, dia kondangan ngajak temennya main ajak aja. Pas lagi kondangan, yang punya hajat ini siapa ya? Gitu nanya. Nah, nggak boleh kita kondangan ngajak temennya tidak diundang, nggak boleh. Tapi kalau takziah mah Bu, ya kenal nggak kenal datang aja. Karena kita akan mendapatkan pahala, kemudian kita juga mendapatkan ibroh yang pelajaran tentang kematian, zikir maut kan kalau kita ada orang meninggal. Ya, jadi kalau ada tetangga kita, ya jangan bilang tetangga itu komplek aja. Tiba-tiba misalnya ada orang di luar komplek, cuman beda apa? Ada tembok. Tetangga itu masih tetangga kita, ya. Maka itu berarti banyak kan kewajiban kita terhadap tetangga. Ya, Masya Allah. Jadi bagi kita takziah. Kalau laki-laki diharapkan bisa menyolatkan, bisa sampai mengantarkan ke kuburan. Ya. Nah, itu dua aja udah berat ya, banyak berarti hak-hak tetangga itu. Wa iniftaqara aqradatahu. Ya. Nih, ini berat lagi Bu. Wa iniftaqara aqradatahu. Bila dia butuh uang, kamu pinjamin. Wah, ini paling susah ya. Jadi kalau yang minjem tetangga itu lebih berhak untuk kita pinjemin ya. Apalagi memang urgent tuh. Urusan apa? Ya, urgent tuh maksudnya terkait masalah ya, masalah dia nggak punya beras buat makan. Nah, ya, itu kan udah hajat hidup ya. Nah, itu darurat. Atau misalnya urusan berobat ya. Mungkin punya BPJS tapi ongkos bolak-balik untuk jenguknya nggak punya, gitu ya. Dia minjem sama kita, maka kita ya kalau ada duit maka pinjami. Itu bagian hak dari tetangga, ya, Masya Allah. Dan luar biasa
nih Bu meminjami uang, apalagi orang yang meminjam itu benar-benar untuk kebutuhan yang urgen, maka pahalanya lebih besar dibanding kita bersedekah. Ya, berapa kali lipat? 18 kali lipat. Ya, pahalanya. Jadi kalau pahala bersedekah, ya udah Bu saya sedekahkan misalnya ya. Oh iya Bu, nggak usah minjem. Itu dapat sekali pahalanya gitu. Tapi kalau misalnya kita meminjamkan, ya itu pahalanya 18 kali. Kemudian nanti kalau tenggang waktunya dia janjikan mundur, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebesar uang yang kita pinjami. Ya, pahalanya besar, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tetangga kita minjemnya, nah ini kalau minjemnya untuk urusan urgen ya, misalnya Bu, mohon tolong dong Bu saya pinjemin gitu ya. Apa tuh Bu untuk apa? Ini anak saya belum bayar SPP 5 bulan, jadi ijazahnya ditahan. Nah, urgen nggak Bu? Urgen ya, kita pinjemin ya. Masya Allah pahala besar ya. Nah kemudian kita lihat-lihat gitu. Kalau yang kita lihat-lihat kayaknya susah banget ya untuk udah kita bebaskan gitu. Wow senang banget. Ya udah kita sedekahkan. Setelah kita pas pikir-pikir kayaknya dia nggak bakal, emang kondisinya dia nggak bakal bisa bayar gitu ya. Maka lebih baik bagi kita setelah misalnya dia nunggak nggak bayar, misalnya bagi kita misalnya kita kemudian membebaskan ibu, udah hutang ibu saya anggap lunas ya Bu ya, untuk ibu aja. Wah itu luar biasa lagi, udah dia tiap hari bersedekah ya, kemudian dapat juga dia pahala sedekah Ibu ya. Dan yakin Bu, apa yang kita berikan ke orang itu nanti dibalas oleh Allah jauh lebih besar. Jadi gini Bu, urusan sama duit itu jangan sayang duit, sayang diri sendiri. Karena kalau sayang duit kita kayak berat banget keluarin duit. Duit itu sayang sama diri kita. Kalau kita ngeluar duit itu buat sodako, itu kan berarti simpanan kita nanti di akhirat gitu. Jadi kita gini, kalau kita punya uang 10.000 ya, kita masukin ke tromol 2.000, ya tinggal 8.000. Bukan tinggal 8.000, tinggal 2.000. Karena yang 8 ini nanti bisa jadi misalnya jadi makanan ya, kita jajan cilok misalnya 5.000. Nah cilok itu jadi kotoran nantinya ya. Kemudian 3.000-nya kita misalnya beli apa, permen, sama jadi kotoran. Yang justru tinggal itu yang abadi itu yang 2.000 yang tadi kita sedekahkan. Jadi kalau kita bersedekah bukan tinggal 2.000 tapi ya bukan tinggal 8.000 tapi tinggal 2.000. Karena yang 2.000 ini yang akan abadi, yang jadi tabungan kita. Kalau yang ini bisa jadi rezekinya tukang parkir ya, rezekinya tukang cilok gitu. Seperti itu. Jadi mindset kita tentang duit yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak hilang, justru abadi. Contoh nih, kita mengeluarkan uang nih buat apa? Buat umroh. Berapa? 30 juta. Ih gede banget ya gitu. 30 juta. Ini uang 30 juta itu uang yang dikeluarkan fisabilillah di jalan Allah. Jadi uang 30 juta ini bukan uang yang hilang, justru uang yang abadi, yang kelak nanti sama Allah diganti gitu ya. Jadi yang kita keluarkan untuk beramal soleh, apapun itu jadi abadi Bu ya. Oh saya nyumbang untuk acara baksos 500.000, ini yang abadi. Uang yang ini boleh jadi rezeki orang lain, tukang sayur, rezeki ini gitu ya. Jadi yang justru tersisa itu apa yang kita infakkan di jalan Allah. Sama juga urusan meminjamkan duit gitu ya, dengan saudara dan sebagainya. Itu akan menjadi harta kita yang nanti kita bawa di akhir. Kalau mindsetnya seperti itu Bu, kita nggak akan terlalu susah gitu untuk bersedekah ya. Jadi perbaiki dulu mindsetnya ya, jangan sampai kalau udah benar. Kayak saya pernah ngajarkan ya murid saya, dia karena diajarnya itu dia pernah katanya, bener Mi aku pernah cerita pernah dihadapin suasana kayak gitu. Jadi dia punya duit itu 5.000 sama 50.000. Dia mampir sholat pulang kerja, pulang ke masjid gitu ya, sholat di masjid. Pas ada tromol, dia gini nih, mau ngasih 5.000 apa 50 gitu ya.
Kalau 50 nanti nggak bisa bayar Gojek dong. Nah, dia mikir, tapi ingat saya ngajarin gitu ya. Tapi aku ingat Umi deh ngomong gitu, kata Umi. Udah yang untuk Allah diinikan. Pas dia bilang, ya udah bismillah deh, 50 yang dimasukin ke tromol. Nanti gampang tukang Gojek bayar di rumah. Gitu kan bisa ya? Akhirnya dia bayar rumah, Bu. Nah, nggak lama setelah dia begitu, dia mandi segala macam istirahat, tiba-tiba masuk telepon dari saudaranya. Apa bilang ini? Rin, ini tadi kakak transfer nih 500.000. Kakak habis jual kelapa, ada yang borong kelapa di kampung. Nah, hasilnya segini, bagi-bagi sarang 500. 250. Dari situ dia tuh, masya Allah. Nih aku tambahin sesuatu yang enggak kita praktek, kayak yakin, praktekin deh, yakin, paksakan. Kalau Umi tuh dari gadis diajarkan kayak gitu dan udah praktekin, jadi kayak yakin banget gitu kalau harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu minimal 10 kali lipat Allah ganti. Nah itu ya. Jadi kita juga dalam hal urusan meminjamkan duit gitu ya kepada tetangga yang benar-benar jadi udah, kalaupun misalnya dia nggak bisa bayar, ya udah kita sedekahin aja. Dan itu tidak akan sia-sia, Bu. Nanti kita temukan di akhirat, gitu ya. Jadi harta kita bisa kita bawa ke akhirat, Bu. Jadi bilang mati nggak bawa harta, nggak bawa. Harta bisa kita bawa mati. Cara bawanya, minta bawain sama orang lain, bukan dibawa sendiri. Sama anak yatim bawain ya, bawain ke tetangga, Bu. Itu nanti dibawa semua ke akhirat, Bu. Memang kalau bawa sendiri nggak bisa, harusnya dibawain sama orang, gitu ya. Nah, dengan bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu dibawa. Jadi harta itu dibawa nanti, ya. Cuman tidak dibawa sendiri, dibawa lewat amal-amal soleh, ya. Nah itu yang keberapa, Bu? Berat, tapi cobalah mindsetnya di ini kan ya, mindsetnya gitu. Dan masya Allah ya, dulu Umi itu orang nggak terlalu ada ya, tetapi dulu kalau orang susah pasti larinya ke Umi. Lucu gitu ya, apa gitu ya dapat. Tapi mikir gini, ya boleh jadi rezeki kita tuh ya ada, kalau lagi perlu ada rezeki, karena mungkin boleh jadi dari doa-doa orang yang kita bantu walaupun sedikit ya. Maksudnya orang ban meletus itu aneh, Bu, waktu ya sampai sekarang di sana orang bannya meletus di mall itu larinya ke rumah. Ada yang gitu tuh, Bu Ida. Gitu. Kenapa, Pak? Ini, Bu, ban saya meletus, saya mau nambal, gak punya duit, butuh berapa? Ya kita berapa sih, Bang? 15.000, uang segitu ya kecil gitu. Dari situ-situ loh, Bu. Ya. Dari yang kayak gitu, insya Allah rezeki kita setiap kita punya butuh kok ada gitu ya. Ada aja. Boleh jadi dari doa orang yang kita bantu. Karena janji Allah, innallaha fi auni abdi maka na abdu fi auni akhihi. Allah pasti bantu kamu, pasti bantu hambanya, tapi syaratnya kamu bantu saudaramu. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, Bu, boleh jadi Allah pengen lihat dibantu nggak nih. Kalau dia dibantu, Allah akan bantu urusan kita, ya, gitu ya. Jadi maksudnya kita punya urusan nih, urusan apa nih? Urusan kita lagi jadi makelarin tanah nih, misalnya ya, makelarin tanah, apa rumah atau apalah, kita punya urusan. Nah, Allah pengen golin nih, Allah pengen closingin ini, tapi Allah uji dulu. Kucuk, ada orang datang rumah kita, gitu ya, minta pinjemen nggak, atau sekedar minta, Bu tolong saya dibantu dulu, gitu ya, misalnya ya 50.000 atau apa gitu ya, datang. Nah, kalau kita bantu di sini, maka hajat kita yang di sana mau dibantu. Itu kayak gitu. Jadi boleh jadi orang datang ke rumah kita itu cara Allah pengen nguji, bantu nggak? Kalau bantu urusan kamu saya akan bantu. Itu janji Allah. Maka syaratnya adalah menolong, ditolong. Menolong dulu baru akan ditolong Allah, gitu ya. Jadi kalau kita menolong orang, bukan orang itu yang beruntung, kita yang beruntung. Karena kita akan ditolong Allah, gitu ya. Jadi mindsetnya itu diiniin, dibenerin mindsetnya. Jadi enak banget tuh dia gini, enggak begitu, justru kita. Jadi kita yang akan beruntung kalau kita berbuat baik, kita bersedekah. Yang untung bukan orang itu, tapi kita. Karena boleh jadi kita akan dibantu oleh Allah sama urusan yang lebih besar lagi, gitu. Itu benar-benar. Kalau kita yakin dan itu terjadi, ya, dan itu pengalaman pribadi saya itu sering gitu. Saat COVID, ketika saya berpikir tentang, kasihan nih orang-orang yang nggak jualan, saya galang dana, gitu.
tiap Jumat bikin sembako, bagi-bagi satpam, bagi-bagi tukang cilok segala macam yang biasa jalan dagang tuh kan ditutup-tutup Bu. Itu saya fokusnya ya Allah, alhamdulillah saya masih punya gaji gitu. Kita nih yang pada yang punya kerja kan masih punya gaji kan, alhamdulillah. Bagaimana orang yang jualan cilok hari itu jualan untuk makan hari itu, gimana mikirin mau gitu. Akhirnya bismillah saya bikin pengajian online. Nah dari pengajian itu saya galang dana terkumpul, dan setiap bulan bikin sembako bagi-bagi. Dan masya Allah Bu, dari jalan yang seperti itu nggak tahu tiba-tiba Allah datangkan kepada saya bisnis yang saya tuh nggak apa-apa. Habis sholat duha tiba-tiba masuk ke HP customer Bu, minta dibuatkan asuransi senilai 200 juta. Allahu Akbar, siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Padahal uang yang saya keluarkan buat sembako itu baru sekitar 5 jutaan. Uang pribadi ya, sedikit paling 5 juta. Tapi Allah ganti 200 juta. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, praktekin dulu, praktekin. Nanti kalau udah yakin, semakin kita tuh semangat untuk melakukan kebaikan ya. Jadi itu, ini jangan dianggap susah. Insya Allah itu bahagia ya, memberikan pinjaman apalagi saudara ya. Kalau kita punya kelebihan, bantu gitu. Karena justru yang untung kita, bukan orang yang kita bantu ya. Wa in auzana fasatartahu, jika ia mengalami kesulitan, kamu tutupi, rahasiakan Bu. Nih di komplek ada misalnya tetangga kita yang suaminya PHK. Nah, ini kan bagi orang merasa itu aib ya, malu gitu ya. Pokoknya sesuatu yang ini. Maka kita ini jangan membongkar gitu. Ya. Jadi kalau dia mengalami kesulitan, ya, jangan kita harus tutupin, jangan kita sebar-sebarkan, ya. Jadi misalnya, Ibu suaminya tuh di PHK, jangan jadikan bahan omongan, justru kita tutupin, jangan disebarkan. Tapi kalau kita mau bantulah kita secara sembunyi-sembunyi, gitu. Bukan, saya bisa bantu Ibu, kasihan loh. Ibu itu kan suaminya sekarang PHK, anak-anaknya di rumah, terus sehari gimana? Nah enggak begitu, ya tutupi. Kalaupun kita mau menggalang dana, gitu ya, cukup kita enggak kita gitu. Udah sekedar itu, jangan kemudian dibahas aib ya. Nah itu ya. Ini sering nih, dulu saya ngalamin nih di rumah saya dulu tuh ada satu yang kayak gitu. Terusnya si ibu itu kan rata meredup kan ya, orang kalau gitu tambah nggak pede kan keluar rumah apa gitu ya. Apalagi ketika kemudian dia merasa tetangganya ngomongin dia. Nah itu kan dia semakin terpuruk kan rasanya ya. Harusnya kita support ya. Kalaupun kita sudah tahu, ya kita support. Insya Allah Bu, yang penting kita sama Allah masih dikasih sehat Bu, masih di ini, insya Allah kita bisa usaha. Kan rezeki nggak selalu dari kantor Bu, dari kerja gitu. Kita kasih support ya, bukan kita bongkar-bongkar, kita ceritain ke orang-orang hanya untuk menunjukkan kalau kita lebih baik. Itu na'udzubillah min, jangan ya. Jadi apabila ada tetangga kita yang mengalami kesulitan, tutupi ya, dirahasiakan. Wa in asabahu khairu hanna'tahu. Tetapi kalau tetangga kita memperoleh kebaikan, ucapkan selamat padanya ya. Jadi Masya Allah, jadi kalau tetangga kita bahagia, oh anaknya diterima di UI ya, nah itu kan berita gembira. Oh kita ucapin, ya Allah Ibu, selamat Ibu ya, Masya Allah, barakallah, siapa memang pintar gini gitu ya. Ya mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya nanti kuliahnya gitu. Masya Allah, kalau kita saling mengucapkan ya, merasakan kebahagiaan tetangga kita juga. Jadi tetangga kita mendapatkan kebaikan, Bu selamat ya, Masya Allah katanya Pak ini naik ya jabatannya ya gitu ya, misalnya ini ya, oh sekarang diangkat jadi direktur ya Bu, Masya Allah, barakallah, semoga diberi aman ya, semoga bisa amanah, bisa menjalankan. Enak gak Bu kalau punya tetangga kayak gitu? Kita bahagia, kita mengucapkan barakallah ya Bu gitu ya, kita bahagia, ikut bahagia ya. Kalau terbalik-balik berarti kan dengki. Tetangga bahagia kita ngenes. Tetangga ngenes kita bahagia. Ketawa.
dia di PHK, rasain gitu, nauzubillah min. Jadi kalau tetangga berempati, tetangga sedang susah, kita merahasiakan, ya jangan diceritakan ke orang-orang. Tapi kalau tetangga kita mengalami kebaikan, ya kita ucapkan selamat dan boleh ceritain, ibu itu loh gini, anaknya itu loh diterima gitu. Nah, kebaikan boleh ya diceritakan. Nah, yang selanjutnya, wa in asobathu musibah azatahu. Bila ia mengalami musibah, kamu datang untuk menyampaikan rasa duka, ya. Apakah tadi musibah tutup usia, meninggal, atau musibah anaknya, misalnya anak tetangga kita, ya terjadi musibah lah, jatuh dari motor atau apa, kita sebagai tetangga, ya kita datang untuk menyampaikan rasa duka. Gimana kakak gitu, udah diiniin belum gitu ya, kita care, kita merasakan juga kesedihan mereka, ya. Nah, itu. Yang ketujuh, fala tarfa bina'aka fawqa bina'ihi fatashudda alaihi riha, ya. Janganlah kamu meninggikan bangunan rumahmu di atas bangunan rumahnya. Nah, ini poinnya. Nah, ini kemudian Islam mengajarkan, kalau kita nih, apalagi kita ya rumahnya kan nempel-nempel. Nah, sebenarnya kalau kita mau bangun tingkat, mau ningkatin rumah kita, ya sebenarnya asalnya hukumnya itu tidak boleh meninggikan bangunan rumah kita dibanding bangunan rumah. Kenapa? Kata syudda alaihi ri. Kenapa? Karena kalau kita bangun rumah lebih tinggi dari rumah tetangga kita, maka tetangga kita itu, maka sirkulasi udaranya itu terhalang. Kemudian sinar matahari juga terhalang. Umi ngerasain sendiri kayak gitu ya, dulu waktu tetangga Umi ninggiin, itu rumah kok jadi pengap ya. Karena angin yang biasanya seliweran di atas rumah kita itu terhalang. Matahari juga terhalang. Maka bagaimana caranya? Kalau kita kondisinya memang harus meningkatkan rumah, ya, apalagi kita kan nggak bisa ke kanan ke kiri, udah mentok, ya mau nggak mau ke atas. Karena hajat, karena kebutuhan, anak tambah gede-gede, kamar harus masing-masing gitu ya. Maka baiknya adabnya kita dengan tetangga, kita sowan ke kanan kiri kita, kanan kiri depan belakang, ya minimal satu rumah yang langsung berdempetan sama kita. Kita sebelum bangun sowan, datang ke rumahnya, mohon izin, ibu mohon maaf, ini anak-anak udah gede, pengen bangun, ningkatin ini gitu ya. Nanti bu, mohon maaf kalau misalnya suara tukang berisik, ya kan? Itu bu, suara tukang berisik kalau tetangga kita lagi itu, kita nggak bisa tidur siang, duk gitu ya, berisik kan? Nah itu kita minta ridho tetangga samping kita, minta ridhonya, mohon maaf ya bu ya, nanti suaranya mengganggu, atau nanti ada, kalau ini ya banyak kan kejadian tetangga bangun terusnya nginjek-injek genteng tetangganya. Nah ini jadi banyak ya konflik di sini nih. Nah kita itu sebelumnya udah pamitan, ibu mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang bocor, keinjek apa-apa, ibu bilang aja ya nanti ini ya. Jadi kita ngomong dulu, minta ridho tetangga kita. Depan mungkin apa, pasir kita, batako kita, besi-besi mengganggu ya tetangga depan nih jalanannya. Nah ini minta ridhonya bu, depan, kanan, kiri, belakang rumah kita boleh jadi rumah kita full ya sampai ke belakang tingkatnya. Maka yang ini juga harus kita minta suara. Nah ini kayak gini udah dijalanin belum? Ya bagus kalau dijalanin sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak usah malu gitu ya. Emang kita minta, insya Allah kalau kita baik-baik ngomong tetangga kita juga, ayo bu nggak apa-apa, ini paling juga gantian nanti satu saat mungkin saya juga ya nih anak ayah ini gitu kan. Sebenarnya kan kita sama tetangga tuh gantian ya, intinya ya gantian nanti satu saat. Makanya kita itu sowan, minta izin ya. Karena tadi ya kalau kita meninggikan bangunan ya, pertama itu otomatis angin itu berasal, udara itu jadi lebih ngetok ya. Nah, kemudian fala tu'dhihi
an tagriqa lahu minha. Jangan mengganggu dengan bau masakan, periuk masakan, kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya. Ayo, ibu kalau bikin semur jengkol, baunya kemana-mana, tetangganya dibagi. Jangan cium jengkol doang. Ya, jadi masakan kita jangan mengganggu ya aroma masakan kita, kecuali kita nyiduk sebagian untuk diberikan kepadanya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah memerintahkan kepada para wanita, ya, idza tabahta marqatan fa'athir ma'aha wa ta'ahad jaronaka. Wahai para wanita muslimah, kalau kalian masak, banyakin kuahnya. Dan bagilah tetanggamu, ya. Jadi kalau bikin rendang, bumbunya banyakin gitu ya. Ya, baunya kemana-mana, maka kasih tetangga. Boleh ya, seperti itu. Minimal yang nyiumnya paling ini ya, yang paling kencang. Ya, jadi jangan mencium, ya, menyiduk sebagian untuk diberikan kepadanya. Kemudian ada lagi di hadis, jika kamu membeli buah, ya, kalau sekarang sih paket ya, buahnya sekarang pakai paket ya, hadiahkan sebagian untuknya. Jadi Bu, kalau zaman dulu kan kita belanja tuh nenteng ya, Bu borong ya, iya. Kalau nenteng, kemudian anak tetangga lihat buah-buahnya, maksudnya kita beli anggur, gitu ya, maka bagi. Kalau nggak mau bagi, bungkus jangan kelihatan, gitu ya. Jadi jangan ditonjok, jangan diperlihatkan kalau nggak bagi. Misalnya, oh orang cuma beli 10 gitu ya, sedikit gitu ya, maka jangan dilihatin anggurnya, ya. Jangan ya, sembunyikan. Kalau tidak melakukan, tidak memberi, maka sembunyi-sembunyilah. Jangan anakmu membawa buah itu agar anak tetangga iri. Misalnya, kil, ya temennya, oh gitu, begitu pulang, mama, aku mau anggur itu mah. Nah ini kayak gini kan diajarkan ya. Dulu Umi inget banget anak Umi itu yang kedua tuh emang dia mah sama Royal sama temennya. Beli sate cuma 2 bungkus kan, dia cuma 20 tusuk ya, sekeluarga aja berapa? Sini udah suruh ngumpet-ngumpet gitu. Masa udah suruh ngumpet-ngumpet, dia temennya dibawa semua. Ayo sini aku beli sate untuk makan. Jadi gitu ya. Itu dulu tetangga bener-bener karena deket-deketan ya, bukan komplek yang dekat banget gitu itu. Itu kalau misalnya kita belanja kan kelihatan banget gitu ya kan. Makanya kalau nggak mau bagi ya umpetin, jangan diperlihatkan. Tapi kalau anak tetangga kita udah lihat ya kudu bagi gitu ya. Harus bagi kalau sudah lihat. Ya, jangan membuat anak tetangga marah atau iri. Kan anak-anak kan kalau melihat apa ya kita bagi gitu ya Bu ya. Masya Allah. Sampai sedetail ini ya Bu ya, Islam ngajarin, Masya Allah. Sampai perasaan itu dijaga, maaf ya, Allah tuh sampai tahu ya perasaan anak kecil gitu. Anak kecil kan kalau lihat apa-apa ngiri gitu ya. Ibu-ibu juga kan bukan anak kecil yang ngiri ya. Ibu juga dia beli Tupperware ini. Kita juga suka iri ibu-ibu ya. Nah selanjutnya, dahulukan menyampaikan salam ya. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, saling mendahulukan ya, karena yang mendahului itu pahalanya lebih besar. Nah, kemudian mendahulukan, jadi kita harus saling say hello gitu, jangan kayak kedebong pisang, ketemu jalan lurus aja nggak nanggu, gitu, assalamualaikum gitu ya, harus bersapa, menyampaikan salam. Tapi jangan lama-lama berbicara. Jadi nyapa sekedar nyapa, Bu mau kemana gitu ya. Ya, karena kalau lama-lama potensi ghibah, ya, potensi ghibah, maka kita tuh sama temen, sama tetangga ya sekedarnya kita, Bu mau kemana gitu udah ya. Tapi jangan banyak juga bertanya, ya. Jadi salam saja, ya. Berangkat Bu, ya, gitu ya, gitu aja ya. Ngantor Bu, iya, gitu. Udah gitu aja. Jangan kebanyakan mau kemana. Kepo gitu, nanyanya detail. Orang tidak nyaman kan, detailnya terlalu detail. Jadi ucapkan salam, ya. Jangan terlalu banyak berbicara.
dan jangan terlalu banyak tanya-tanya gitu. Kepo banget sih gitu. Ya, jadi sekedarnya ya, cuek jangan, kepo juga nggak boleh gitu ya. Jadi sedang aja. Jadi antar tetangga itu saling menyapa, assalamualaikum bu, berangkat, iya bu, gitu ya. Udah sekedar gitu untuk saling menegur ya. Nah, kemudian ya ada hal yang juga terkait dengan bertetangga di zaman sekarang ya bu ya, di zaman milenial nih, yang mungkin di zaman Rasul nggak ada, zaman sekarang ada. Pertama, jangan mengeluhkan tentang tetangga di medsos. Status tentang tetangga, mobilnya ngalangin pagar ini apalah pokoknya gitu ya. Pokoknya hal-hal apa yang ini tetangga tuh di-share di medsos. Akhirnya kan, nah ada yang baper, ada yang ini tersinggung dan sebagainya. Itu jangan pernah ya mengeluhkan ya tentang tetangga di medsos. Ya, bikin status ya nggak boleh. Kemudian ya ini yang zaman sekarang ya, kalau zaman Nabi kan nggak ada. Yang kedua, jangan membajak wifi tetangga. Membajak wifi tetangga nggak boleh. Itu kan sama aja mencuri. Dia kan nanti bayarnya jadi lebih mahal. Nggak boleh. Kecuali kita sudah izin waktu bertamu di rumah dia, bu mohon maaf ya izin. Nah kita minta passwordnya. Pas sudah tahu password tetangga kita rumahnya nempel gitu, masih bisa sinyalnya ke kita. Itu namanya haram ya. Karena itu juga kita mencuri. Sinyal itu kan dibayar, ya kan? Nah, tapi jadi lemot. Iya jadi lemot. Ya. Iya banyak yang pakai. Nah ini nih kadang orang nggak merasa itu juga bagian yang dolim ya, kita sama tetangga. Dia heran kok mahal banget nih bayaran wifi-nya. Ternyata tetangganya pernah kebajak. Nah, usibilamin, jangan ya bu ya. Kayaknya nggak kelihatan gitu ya, kayak nggak kelihatan tapi itu berbayar kan, sama. Nah, jangan ya melakukan hal yang seperti itu. Jangan mengabaikan tetangga saat lewat. Nah, saat lewat, bu, saat lewat cuekin gitu ya. Nah, sapa, namanya tadi. Emang dipotong ya ini gue. Nih bu, juga hal yang kita suka lupa. Kita niatnya baik, tapi itu ada orang nggak berkenan gitu ya. Yaitu jangan memberi saran kalau tidak diminta. Nah, kita nih kadang ya kita udah merasa jadi ibu-ibu senior, anak kita udah gede. Pinter nih ngedidik anak gitu ya. Terusnya tetangga kita mamah muda. Kita nggak minta disaran, kita langsung kasih saran sama dia. Bu kalau anaknya begini jangan gini. Niat kita baik, tapi orang tuh nggak suka dinasehatin. Jadi kita itu boleh, hak kita sesama muslim itu menasehati kalau diminta. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa senior, dikit-dikit kita nasihatin gitu, nasihatin. Ntar dia bilang siapa lu? Mertua gue aja. Ya, jadi ini bagian tidak kesopanan, enggak sopan ya bu ya kalau kita dikit-dikit nasihatin orang tanpa diminta. Ya, gitu. Jadi jangan ya, maksudnya gaya pengasuhannya atau cat rumahnya dia, ibu kok cat rumah biru sih, bagusnya warna itu loh. Itu dia nggak minta saran sama kita, jangan. Kita tuh suka apa ya? Ada kan orang yang kayak gitu ya bu ya. Nah, mohon maaf ya bu, saya nggak minta saran ibu. Nggak sopan ibu. Rumah orang mau dicat orang apa terserah dia. Lo kita ngatur-ngatur gitu. Banget konsultan. Iya. Konsultan kalau orangnya datang minta nasihat, ya kan kalau konsultan. Nah itu jadi tahanlah lisan kita untuk memberi saran kepada orang. Kalau dia tidak minta nasihat, jangan. Sudah. Kita suka greget ya melihat orang, jangan begitu anaknya gitu ya, gitu suka dikit-dikit gitu ya. Tapi niat kita baik, tapi itu tidak, ya bisa jadi menjadi pemicu dia nggak suka, ya karena kita memberikan saran yang tidak diminta. Ya, nah makanya dalam bagaimana sikap kita dengan tetangga itu amatlah menunjukkan tingkat keimanan kita. Ya.
Bahkan Rasulullah pernah dalam satu kesempatan bilang, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Wah, kaget para sahabat. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la yu'minu ya Rasulullah. Para sahabat tanya, ya Rasul, siapa tuh yang tidak beriman? Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ika. Bawa'iqah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya, dari lisannya, dari tangannya, ya, dari lisan tuh tetangga merasa maksudnya udah ketemu tuh ini pasti ini Gak nyaman. pasti deh gitu, nggak nyaman, hati-hati ya gitu. Belajar kita karena kita dikit-dikit nasihatin orang, dia ketemu kita nggak nyaman gitu. Hati-hati loh Bu, niat kita baik ya, niat kita baik, tapi orang dia nasihatin, aduh ketemu ini pasti dia dikomentarin nih. Dikomentarin, kok anaknya kurus amat, ngerikan ini ya gitu ya. Ada kan ibu-ibu kayak gitu tuh. Nah, hati-hati kalau tetangga kita nggak nyaman, merasa tidak aman ketemu kita karena lisan kita yang suka nyinyir atau lisan kita yang dikit-dikit nasihatin padahal nggak diminta gitu, dia merasa hati-hati. Ya, kata Rasulullah, orang yang tetangganya merasa tidak aman atas kejahatannya, ya, lisan, tangan, atau gini, kita punya tetangga, Umi merasakan dulu punya tetangga itu nggak aman Bu dari sisi ini. Jadi kalau kita jemur baju baru hilang. Iya, misalnya beli baju nih, baju seragam anak nih sekolah, ya, kita jemur baju tuh nggak aman, ntar tiba-tiba ada aja yang hilang. Tuh. Atau Umi punya punya selang 15 meter, dulu hanya besar, itu lama-lama pendek, potongin gitu kan, itu berarti iya. Dan itu terjadi kayak gitu, ternyata kasus kayak gitu, iya Bu saya juga gitu. Ternyata memang ada tetangga yang tangannya tuh ya seperti itu. Dia merasa punya diri juga. Iya, dipotong semeter, dipotong 2 meter. Nah ini 15 meter kan tiba-tiba tinggal segini gitu. Nah ini berarti tetangga yang kita tuh merasa nggak aman tangannya, karena dia suka ambil barang-barang kita. Itu, ya. Itu dikatakan ada Rasul tidak beriman. Ya. Jadi hati-hati dengan urusan tetangga. Makanya, iya kayak gitu. Ya. Dan kita nih kayak misalnya kita tetangga ngasih sesuatu pakai piring, itu jaga Bu, jangan sampai pas mulangin kita sampai nggak kenal, saking gompel-gompelnya piring. Dia mulangin piring sampai ini piring yang mana gitu, karena udah jelek banget. Ibu, kalau kita dikasih makanan dari tetangga, ini piringnya tuh jangan dipakai, cuci, kita belum mulai disimpan. Jangan sampai gombel-gombel mulangin. Itu benar, Umi pas ya Allah ini piring yang mana ya, aku jelek banget kan. Gombel-gombel. Iya, sampai begitu. Nah, ini juga itu masalah amanah kita ya, masalah mulangin, misalnya apa dia pinjem apa, pas mulangin pocel-pocel itu, peot-peot itunya tuh, misalnya dangdang apa-apa gitu. Sampai kayak gini sampai kita nggak. Nah ini hati-hati ya. Jadi urusan bertetangga ya, urusan kayak gitu juga harus kita pelit ya. Jadi ya hati-hati, jangan sampai tetangga kita merasa tidak aman dengan kita ya. Ketemu kita tuh was-was gitu. Ya hati-hati ya, was-was lewat gitu langsung diam ya. Jadi memberi saran tanpa diminta adalah tidak sopan ya Bu ya, meskipun niat kita baik. Ya. Kemudian membiarkan hewan peliharaan kita buang air, buang kotoran di halaman tetangga. Nah, ini pernah ya, kasus ini kayaknya di sini pernah kejadian ya. Nah, jadi kalau kita miara kucing atau miara guguk ya, maka kita juga berkewajiban tuh masalah kotorannya ya. Jadi kalau kotorannya mengotori tetangga kita, ya kita yang bersihin, bukan tetangga kita ya, karena itu peliharaan kita. Jadi banyak urusan
bertetangga ini terkait masalah hewan peliharaan. Ya. Jadi kalau di sini tuh banyaknya hewannya liar. Liar. Kucing kan banyak liar. Cuma dikasih makan. Gitu karena kan apa sih? Ya, Iya. menyayangi. Iya, gitu. itu mah bukan nggak punya tuh yang kita pelihara. Iya, nah kan, tapi yang ngasih makan itu kalau menurut saya ya, yang ngasih makan itu tapi nggak bersihin kotoran itu gimana? Kan kucing kan kalau nggak dipelihara, kalau yang dipelihara sih insya Allah mah Diurus. iya, kalau kucing mah insya Allah itu ya apa namanya disediain pasirnya lah. Iya. Cuma kalau yang kayak Ya itu kan tidak bertuan itu mah. tidak bertuan tapi dikasih makan gitu Ya, kita nggak dianggap. Ya dia tidak berkewajiban bersihin kotorannya yang ngasih makan. Enggak, dia kasih makanan. Itu pelihara ini ya, berarti itu kayaknya butuh shelter kucingnya ya. Iya. Jadi kayak di komplek Umi tuh karena kucing banyak yang begitu tuh. Ya, jadi alasan buat yang noni untuk miara guguk. Aduh, sekarang tuh di komplek Umi yang punya guguk udah ada 2, tadinya nggak ada guguk, sekarang ada guguk. Jadi aduh, ini juga ya mungkin ya kita merasa mungkin dia juga merasa terganggu dengan kucing, padahal itu kucing yang liar ya, bukan yang kita pelihara gitu. Akhirnya karena dia merasa terganggu dengan kucing, kotorannya dekat rumah dia, ini piara guguk. Nah depan Umi sekarang piara guguk juga, aduh. Padahal kalau guguk kan suaranya juga ganggu ya, ngaing-ngaing terus gitu. Kalau kucing kan nggak terlalu ya, maksudnya nggak suaranya nggak ini. Kalau guguk kan dikit-dikit nyalak gitu. Nah itulah yang bertetangganya, insya Allah. Nah itulah ibu-ibu terkait masalah bertetangga. Mudah-mudahan terakhir Umi akan kasih doa berlindung dari tetangga yang buruk. Mau Bu? Mau. Ya, jadi doa berlindung dari tetangga yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat permukiman. Kemudian yang buruk itu pindah gitu. Enak kan kalau yang buruk pindah, pada seneng. Ya, nauzubillah ya kalau kita itu, kalau bisa sih kita pas pindah ditangisi sama tetangga. Seru ya. Tetangga benar udah pindah, jangan pindah, kita kehilangan guru, kita kehilangan. Nah itu tuh enak, berarti kita bermanfaat tuh di lingkungan. Tapi kalau kita pindah, tetangga pada bersorak, alhamdulillah si rese udah pergi dari itu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi itu amat menunjukkan kita tuh bagaimana sikap kita bersama tetangga. Ya. Jadi kalau punya tetangga buruk, udah doain aja terus. Pokoknya nanti ada aja solusi dari Allah. Doain aja. Ya kita udah iya didoain aja doa yang tadi. Nah nanti misalnya kalau ya daripada kita kesel terus ya, lebih baik kita doain aja, doain. Nanti Allah kasih nanti solusi. kita kurang ya tetangga. Ya, itu saja dari Umi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya.